Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Contoh data misalnya data kehadiran siswa, data jumlah siswa di suatu sekolah, dan data sensus penduduk. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu catatan langsung yang dapat diperoleh melalui wawancara, penelitian, atau pengukuran. Contoh data hasil suara pemilih ketua kelas, data hasil wawancara nomor sepatu teman di kelas, atau data hasil pengukuran tinggi badan di kelas. Selanjutnya ada kuesioner yang disebut lembaran isi. Kuesioner adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meminta narasumber mengisi lembaran isi sesuai data diri. Contoh kuesioner dapat dilihat pada PPT yang ditampilkan. Data dapat lebih mudah dibaca dan dipahami jika telah disajikan dalam bentuk daftar, tabel, atau diagram. Membaca data berarti menyebutkan informasi yang ada pada data. Menafsirkan data berarti mencari informasi lain yang tidak tertulis pada data, misalnya data tinggi dan terendah, jumlah data, dan selisih data. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Diketahui berat badan dalam kilogram 10 siswa di kelas 5 dapat dilihat pada PPT ditampilkan. Dari data yang ditampilkan dapat disimpulkan bahwa siswa dengan berat badan 31 kg ada 1 orang, 32 kg ada 2 orang, 33 kg ada 2 orang, 34 kg ada 2 orang, 35 ada 2 orang, dan 37 kg ada 1 orang, sehingga berat badan siswa tertinggi adalah 37 kg dan terendah adalah 31. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel jumlah produksi sampah beberapa kota tahun 2017 yang ditampilkan di layar. Informasi yang dapat diperoleh dari tabel tersebut adalah kota A memproduksi sampah sebanyak 400 ton, kota B 250 ton, kota C 10 ton, dan kota D 300 ton. Jumlah produksi sampah paling banyak adalah kota A. Jumlah produksi sampah keempat kota tersebut adalah 150 ton. Baca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Diagram gambar merupakan diagram yang menyajikan data menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data, atau satu gambar dapat diwakili jumlah tertentu. Contoh diagram gambar terlihat di PPT. Informasi yang dapat diperoleh dari diagram gambar di atas adalah orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS adalah 4 kali 2 sama dengan 8 orang. Pegawai swasta adalah 6 kali 2 ada 12 orang, dan warga usaha adalah 5 kali 2 adalah 10 orang. Paling banyak orang tua siswa bekerja sebagai pegawai swasta. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Pada diagram batang, tinggi batang-batang persegi panjang menunjukkan banyaknya data. Diperhatikan contoh diagram batang terlihat di PPT. Informasi yang dapat diperoleh diagram batang ini banyaknya siswa yang diperoleh nilai 60 adalah 4 siswa, 70 adalah 7 siswa, 80 ada 9 siswa, dan 90 ada 10 siswa.
Siswa paling banyak mendapatkan nilai 90 dan paling sedikit mendapatkan nilai 60. Jumlah siswa seluruhnya adalah 4 tambah 7 tambah 9 tambah 10 sama dengan 34. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Pada diagram garis, banyaknya data ditunjukkan dengan titik-titik yang dihubungkan dengan garis. Diagram garis biasanya menunjukkan pada perkembangan atau pertumbuhan suatu hal secara berlanjutan. Perhatikan contoh PPT berikut ini. Informasi yang dapat diperoleh dari diagram garis adalah hasil panen jagung Desa Makmur tahun 2014 sebanyak 20 ton, 2015 sebanyak 25 ton, 2016 sebanyak 30 ton, dan 2017 sebanyak 25 ton. Hasil panen jagung tertinggi pada 2016 yaitu 30 ton. Hasil panen jagung selama 4 tahun sebanyak 20 tambah 25 tambah 30 tambah 25 sama dengan 100 ton. Membaca dan menafsirkan data bentuk diagram lingkaran. Pada diagram lingkaran, satu lingkaran penuh dibagi menjadi beberapa bagian. Besarnya setiap bagian menunjukkan banyaknya data yang tertuliskan pada dalam suatu presentasi atau besar sudut. Contoh diagram dapat dilihat pada PPT ini. Informasi yang dapat diperoleh dari diagram lingkaran di atas adalah banyaknya siswa yang gemas tempat bola 8 orang, futsal 6 orang, berenang 4 orang, bulu tangkis 7 orang. Jenis olahraga yang paling disukai siswa adalah sepak bola. Jenis olahraga yang paling sedikit disukai siswa adalah berenang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menyajikan data. Data dapat disajikan dalam bentuk-bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, atau diagram lingkaran. Penyajian data bisa disesuaikan dari jenisnya data. Data dalam bentuk tabel dituliskan urutan dari yang terendah. Setelah dihitung banyaknya setiap data seperti tertera contoh berikut ini. Data dalam bentuk diagram gambar. Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram ada beberapa langkah-langkah yaitu: 1. Tentukan terlebih dahulu gambar yang akan diwakili data. 2. Tentukan jumlah banyaknya data yang diwakili oleh setiap gambar. 3. Ubahlah bilangan yang menyatakan banyaknya data dalam bentuk diagram batang. Pada langkah-langkah berikut ini adalah: 1. Buatlah sumbu tegak dan sumbu datar. 2. Tuliskan bilangan-bilangan yang menyatakan banyaknya data sumbu tegak. Jarak setiap bilangan harus sama. 3. Tulislah setiap kategori data sumbu mendatar dengan jarak yang sama. 4. Buatlah batang-batang persegi panjang dari setiap kategori data yang tertinggi dengan banyaknya data. Menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Langkah-langkah menyajikan data ke dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang. Akan tetapi pada diagram garis banyaknya data yang ditandai dengan titik-titik. Setelah itu titik-titik tersebut dihubungkan dengan garis. Data dalam bentuk diagram lingkaran. Berikut ini langkah-langkahnya. Menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. 1. Tentukanlah jumlah seluruh data. 2. Tentukanlah besar sudut atau
persegi dari setiap kategori data. 3. Buatlah lingkaran, lalu lingkaran tersebut menjadi beberapa bagian sesuai dengan besar sudut atau persegi yang telah kamu peroleh. 4. Tulislah keterangan kategori data serta besar sudut atau perseginya di setiap bagian lingkaran. Yang tadi sempat saya jelaskan, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.